Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ublik wal khatim lima sabaq nasril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, ya, kita masuk pada poin berikutnya dari kitab Bidayatul Hidayah dan mulai kita memasuki Al-Qismul Awal, ya, bagian yang pertama yaitu fitaati. Itu adab-adab melaksanakan ketaatan, ya, melaksanakan ketaatan. Ilam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala, bahwa perintah-perintah Allah ta'ala itu faraidu, ada yang fardu, wa nawafilu, ada yang sunat. Ada keparduan-keparduan, faraid, fardun, fardoni, faraid. Hal yang wajib, wa nawafilu, nafilatun, nafilatani, nawafil, yaitu yang sunat-sunat. Fal fardu, maka yang fardu itu ra'sul mali, adalah modal dari harta benda, wa huwa aslu tijaroh, dan itu asal dari perdagangan, maksudnya modalnya. Jadi yang namanya kita melaksanakan ibadah, sholat, ibadah, hal-hal yang fardu, maka itu baru modal. Yang fardu itu modal. Jadi salat 5 waktu itu modal. Puasa Ramadan itu modal. Ibadah haji ke Baitullah modal. Mengeluarkan zakat 2,5% itu modal. Nah, dengan modal ini wabihi, dan dengannya tasulun najata, akan sampai kepada keselamatan. Itu yang fardu. Wan naflu, dan dengan yang sunat. Yang sunat itu huwa ar-ribhu, keuntungan, adalah keuntungan. Jadi ibaratnya kalau yang namanya fardu itu diibaratkan sebagai modal, wan naflu itu ibaratnya sebagai keuntungan. Wabihi, dan dengan keuntungan itu al fauzu bid-darajati, yaitu kita akan mendapatkan kebahagiaan bidarojati, dengan berbagai derajat. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan dalam hal beribadah itu, ya, kalau kita melaksanakan hal-hal perkara-perkara yang sunat juga. Hal-hal yang sunat juga. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha berkah, wa ta'ala, dan Allah yang maha tinggi, ma taqarraba, tidaklah akan menjadi dekat, tidaklah ada yang mendekatkan ilayya, kepadaku, al mutaqarribuna, orang-orang yang mendekatkan, bimisli, dengan cara adai, melaksanakan mabtarotu, apa yang aku pardukan, alaihim, atas mereka, wala yazalul abdu, dan tidaklah berhenti al abdu, seorang hamba, yataqarrabu, mendekatkan, ilayya, kepadaku, bin nawafili, dengan hal-hal yang sunat, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu, aku akan menjaga pendengarannya, allati yasma'u bi, yang dia mendengar dengan pendengarannya itu. Wa basarahu, dan aku akan menjaga penglihatannya, alladzi yabsuru bihi, yang dia melihat dengannya. Wa lisanahu, dan lidahnya, alladzi yantiqu bihi, yang dia berbicara dengannya.
wa yadahu dan tangannya allati yabtisu biha yang dia melakukan pekerjaan dengannya, wa rijlahu dan kakinya allati yamshi biha yang dia berjalan dengannya. Jadi orang yang dijaga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dipelihara oleh Allah. Jadi akan senantiasa dipelihara oleh Allah. Jadi tidak ada satu cara yang lebih sesuai untuk seorang hamba untuk dekat kepada Allah dengan seumpama mereka melakukan ibadat yang dipardukan oleh Allah kepada kita misalnya. Dan kemudian kita melaksanakan segala hal yang ibadah-ibadah sunat. Setelah melakukan ibadah-ibadah fardu tentunya, sehingga aku mencintainya. Nah, kalau Allah sudah mencintai apa? Apabila aku telah mencintainya, firman Allah, aku akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Di dalam Syarah Nawawi itu menjadi menjaga, memelihara pandangannya. Aku lidahnya yang ia berucap dengannya. Aku tangannya yang ia menyentuh, dengannya ia menyentuh, dengannya akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Karena itulah bagaimana kita ini berusaha untuk dicintai oleh Allah. Jika Allah mencintai, maka Allah akan menjaga seluruh anggota badan kita. Walantasil ayyuhat talib, maka tidak akan sampai wahai para pencari, wahai pencari ilmu, ilal qiyami'u dalam hal melaksanakan kepada pelaksanaan bi awamirillahi ta'ala kepada perintah-perintah Allah, illa kecuali bi muraqabati qalbika mendekatkan hatimu, wajawarihika dan anggota tubuhmu, bila hadotika dalam ucapanmu, wa anfasika dan napasmu, min hinin tusbihu pada waktu pagi, ila hinin sampai pada waktu sore. Jadi tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah kita ini kecuali kita bisa menguasai hati, ya, dan seluruh anggotanya dalam hal seluruh napas-napas kita dimulai dari pagi sampai sore. Fa'lam dan ketahuilah annallaha ta'ala bahwa Allah ta'ala mutliun maha mengawasi, maha melihat, maha mengetahui ala domirika kepada hatimu. Wa musrifun dan maha melihat ala dohirika pada lahiriahmu. Wa batinika dan pada batinmu. Wa muhitun dan maha meliputi jami'i lahadotika seluruh ucapan-ucapanmu. Wa khotorotika dan segala yang terbetik dalam hatimu. Wa khotowatika dan langkah-langkahmu. Wa sairi sakanatika dan seluruh diam-diammu. Wa harokatika dan seluruh gerak-gerakmu. Wa annaka dan bahwasannya engkau, sesungguhnya engkau, fi mukhalatatika dalam hal percampuranmu, wa khalawatika dan dalam kesendirianmu, mutaraddidun berbulak-balik, ya, baina yadaihi di hadapan kekuasaan Allah, di hadapannya, ya. Fala yaskunu fil mulki, maka tidaklah dia diam fil mulki dalam alam lahir, wal malaku dan alam alam batin, ya, alam yang kelihatan dan alam yang tidak terlihat. Sakinun seorang berdiam, walayataharok dan dia tidak bergerak, mutaharrikun yang bergerak, illa kecuali wajabarus samawati wal ard, zat yang maha memaksa langit dan bumi, muttaliun maha melihat alaihi atasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala yang ada di dalam hati kita.
Allah maha menilik segala yang ada pada lahir dan batin kita. Allah maha mengetahui segala apa yang ada perjalanan waktu kita. Lintasan hati kita, segala langkah-langkah kita, dan segala diamnya dan gerak kita. Dan juga ada ya, kita misalnya sedang dalam hal kita berbanyak orang, bergaul dengan orang ramai, atau kita dalam kesendirian. Maka kita ini semuanya ada dalam perhatian Allah. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam mulk. Tidak ada sesuatu yang diam di dalam alam yang nampak oleh manusia. Dan alam yang tidak nampak, yaitu alam malakut. Tidak bergerak segala yang bergerak kecuali Allah yang menguasai langit dan bumi. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui pandangan mata, yang hianat, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ini surat Al-Mu'min ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Dan juga dalam firman-Nya lagi, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Yaitu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi lagi. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Nah, karena itulah bagaimana fata'addab ayyuhal miskinu, maka beradablah wahai orang yang miskin. Kita ini adalah orang yang miskin. Orang yang tidak punya apa-apa. Mulai dari kita lahir tidak membawa apa-apa. Dalam keadaan tidak berpakaian. Bulucun. Ya. Dohiron babatinan, baik secara lahir maupun dalam keadaan batin. Lahiriah batiniah. Baina yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, ta'addubal abdi. Jadilah kita ini menjadi orang yang beradab. Beradabnya adab seorang hamba. Az-zalil, hamba yang bagaimana? Hamba yang hina. Az-zalil, hamba yang berdosa. Karena kita adalah makhluk yang sangat hina dina di hadapan Allah. Kita terlahir dalam keadaan memang ya seperti apa yang dirasakan. Kita adalah maha pendosa, orang yang berdosa karena kita banyak melakukan maksiat. Maka di hadapan Allah kita tidak ada apa-apanya. Fi hadaratil mulki, di hadapan Allah Subhanahu wa taala al-maliki yang maha merajai, al-jabbari yang maha memaksa, al-qahari yang maha perkasa. Wajtahid, maka bersungguh-sungguhlah. Jadi kita ini mesti menjaga adab-adab kita di hadapan Allah, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Maka karena itulah tadi ijtahid, bersungguh-sungguhlah dalam hal menjalani adab ini, sehingga Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak melihat engkau di tempat yang Dia larang. Tidak, Allah yaraka maulaka haisunahaka wala yabkuda ka haisu amaroka. Jadi Allah juga ya, kita jangan sampai kita tidak ada di tempat yang dikehendaki. Jadi beradalah di tempat yang dikehendaki oleh Allah, dan jauhilah segala tempat yang dilarang oleh Allah. Nah, bagaimana supaya itu kita bisa melaksanakannya?
illa bi antu wazia, kecuali engkau membagi aukotaka waktu-waktumu, waturotiba dan merapihkan, menyusun aurodaka wirid-wiridmu, min sibahika pada waktu subuhmu, ila masaika sampai sore harimu. Fa asgi ila mayulki ilaika, ya. Maka harus perhatikanlah apa yang ada Pak kepadamu, yang ada mina awamirillahi ta'ala, dari perintah-perintah Allah alaika kepadamu, min hini tastaiqidu min manamika, dari mulai kamu bangun, ya, tastaikid min manamika dari tidurmu, ila waktu rujuika sampai kepulanganmu, ila marji'aka pada sampai kamu pulang kembali ke tempat tidurnya lagi pada hari berikutnya. Nah, inilah modal awal kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hal itu semua maka kita perlu ada manajemen waktu, tuwazi, ya. Manajemen waktu, mengatur waktu-waktu kita, mengatur wirid-wirid kita, bacaan kita, atur masanya, ya. Baik itu apa yang kita baca di pagi hari, apa yang kita lakukan di pagi hari, apa yang kita lakukan di siang hari. Maka itu kuncinya adalah, ya, tauziul waktu, yaitu membagi waktu. Kalau bahasa sekarang manajemen waktu, ya. Maka laksanakan dengan baik. Maka itulah mudah-mudahan, ya, ini kita selanjutnya nanti akan mulai dari awal bagaimana Imam Al-Ghazali memberikan nasihat-nasihat kita dari awal kita bangun tidur sampai tidur kembali. Dari awal kita bangun sampai tidur kembali. Dari awal kita tidur sampai kita tidur kembali. Atau dari awal min hinin tastaiqidu min manamika ila wakti ruju'ika ila madja'ika. Mudah-mudahan, ya, pengajian ini menjadi berkah bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.